Apa itu dogma sentral biologi molekuler? Yakni pernyataan bahwa aliran informasi genetik itu meliputi 3 tahap, yaitu replikasi, transkripsi, dan translasi. Nah, kemudian ketiga proses tersebut terjadi pada semua organisme, sehingga dari virus, kemudian bakteri, hingga sel eukariotik itu semuanya mengalami ketiga mekanisme ini untuk meneruskan informasi genetik dari generasi ke generasi. Kemudian ada juga yang disebut dengan istilah reverse transcription atau transkripsi balik, itu terjadi pada sel yang terinfeksi virus RNA. Nah, pada gambar di samping ini kalian dapat melihat bahwa dogma sentral biologi molekuler itu terdiri dari 2 fase, yakni memastikan bahwa informasi genetik itu diteruskan dari generasi ke generasi, dan yang kedua pengontrolan fenotip melalui pengaturan atau regulasi ekspresi gen. Nah, untuk memastikan informasi genetik itu disampaikan dari generasi ke generasi, diperlukan peristiwa replikasi, yakni membuat salinan DNA yang tepat identik dengan DNA parentalnya, melalui bantuan DNA polimerase, seperti yang telah kalian pelajari pada pertemuan ketiga. Kemudian mekanisme yang kedua yaitu sintesis protein yang melibatkan 2 fase, yaitu transkripsi dan translasi. Untuk transkripsi diperantarai oleh enzim RNA polimerase, sedangkan untuk translasi diperantarai oleh banyak aspek melibatkan juga ribosom. Nah, kemudian untuk reverse transcription, ini adalah peristiwa transkripsi yang khusus terjadi pada virus yang menginfeksi sel atau lebih tepatnya virus RNA. Nah, transkripsi balik ini adalah pencetakan molekul DNA dari template mRNA, jadi kebalikannya dari transkripsi. Nah, ini diperantarai oleh enzim reverse transkriptase. Nah, kemudian setelah kita memahami tentang dogma sentral biologi molekuler, kita bisa masuk ke dalam tahapan ekspresi gen yang meliputi 2 langkah, yaitu transkripsi dan translasi. Nah, di sini dicontohkan yang pertama adalah ekspresi gen untuk prokaryotik, dan yang kedua nanti ada ekspresi gen untuk eukaryotik. Nah, di sini jelas ada perbedaannya karena mengingat struktur dari sel prokaryot dan eukariot itu sendiri berbeda, sehingga di sini ada beberapa tahapan di sel eukariotik yang di sel prokaryotik itu tidak ada. Nah, sebagai contoh, untuk ekspresi gen prokaryotik itu bisa dilaksanakan secara bersamaan antara transkripsi dan translasi. Jadi segera setelah transkripsi itu selesai, maka akan dilanjutkan dengan translasi. Bahkan bisa terjadi transkripsinya itu belum selesai, tapi untuk bagian mRNA yang sudah siap ditranslasikan akan segera diproses. Nah, ini karena pada prokaryotik tidak memiliki membran inti. Nah, kemudian untuk sel eukariotik ini karena dia memiliki membran inti, maka ada pemisahan tempat antara transkripsi, kemudian pemrosesan mRNA, dan juga translasi atau pembentukan polipeptida. Nah, lebih jelasnya akan kita pelajari dalam 2 pertemuan, yaitu pertemuan 4 dan pertemuan 5. Baik, ini adalah overview untuk tahapan ekspresi gen, yaitu transkripsi dan translasi pada prokaryotik dan eukaryotik. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tipe-tipe RNA. Nah, pada ekspresi gen, yaitu transkripsi dan juga translasi, kita memerlukan keterlibatan banyak molekul RNA. Nah, RNA ini ada beberapa tipe, ada banyak sekali tipe, dan yang disebutkan di sini hanyalah 5 saja. Yang banyak digunakan yaitu messenger RNA atau mRNA, transfer RNA atau tRNA, ribosomal RNA atau rRNA,
yaitu daerah yang harus dikenali oleh kedua macam aspek atau unsur ini dalam memulai transkripsi. Kemudian pembukaan untai DNA ganda, jadi DNA-nya bakteri itu kan terdiri dari double helix ya, sehingga dia harus dibuka dahulu seperti halnya replikasi kemarin oleh RNA polimerase, sehingga terdapat untai yang berperan sebagai cetakan untuk pasangan nukleotida RNA yang disintesis. Dan yang terakhir adalah pembentukan ikatan fosfodiester antara sejumlah nukleotida pada rantai RNA yang baru terbentuk. Nah, jadi yang pertama adalah pengenalan daerah promoter oleh subunit sigma ini tadi, kemudian perlekatan RNA polimerase, dan kemudian baru membentuk pasangan-pasangan basa yang spesifik sesuai dengan urut-urutan yang akan ditranskripsi pada untai DNA yang bersangkutan. Nah, untuk daerah promoter ini tadi telah disinggung bahwa adalah daerah pengenalan. Nah, apa khususnya dia sehingga bisa dikenali oleh protein sigma? Nah, dia memiliki banyak daerah yang kaya akan basa adenin dan timin. Nah, di sini kalian bisa lihat letaknya adalah min 10 dan min 35. Apa maksudnya ini? Nah, ini adalah pasangan basa sebelum titik permulaan transkripsi. Jadi di sini transkripsinya dimulai. Nah, daerah untuk ke arah 5 aksen ini disebut dengan daerah downstream atau daerah seterusnya yang akan ditranskripsi. Sedangkan daerah sebelumnya ini atau urutan-urutan sebelum daerah titik mula transkripsi disebut dengan urut-urutan upstream. Nah, ini untuk inisiasi sintesis mRNA pada prokariot. Nah, setelah inisiasi itu dapat dapat terjadi, maka baru akan dilanjutkan dengan elongasi atau perpanjangan rantai RNA oleh RNA polimerase core enzim setelah pelepasan subunit sigma. Nah, jadi kan tadi itu inisiasinya memerlukan dua protein, yaitu RNA polimerase dan sigma. Nah, setelah inisiasinya selesai, maka sigma akan dilepaskan dan transkripsi berlanjut pada tahapan elongasi. Perpanjangan rantai RNA terjadi pada gelembung transkripsi, yaitu daerah DNA yang telah terpisah untai gandanya. Nah, jadi di sini ada daerah yang terbuka di untai ganda DNA ini, yang disinilah nanti akan dijadikan salah satunya sebagai template untuk membentuk mRNA. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian nanti dapat membuka video mekanisme transkripsi pada prokariot yang sudah saya attach di Elita. Nah, kemudian terminasi transkripsi pada prokariot ini adalah fase penghentian transkripsi pada prokariot. Nah, terminasi ini dapat terjadi dengan dua langkah, jadi tidak selalu harus satu macam mekanisme gitu ya. Di sini ada dua, yaitu transkripsi yang bersifat row independent atau terminasi row independent dan terminasi yang bersifat row dependent. Bedanya apa? Bedanya adalah bahwa yang row independent ini tidak memerlukan protein khusus yang disebut dengan protein row. Nah, terminasi transkripsi ini dapat dilakukan pada sekuen DNA yang banyak mengandung basa guanin dan sitosin, diikuti oleh 6 atau lebih pasangan basa adenin dan timin. Nah, tujuannya apa? Nanti untuk mRNA yang baru terbentuk itu diharapkan membentuk struktur hairpin atau struktur jepit rambut yang seperti kalian kenali di replikasi kemarin. Nah, ini juga bisa dibentuk pada saat terminasi transkripsi. Tujuannya untuk apa? Untuk menghentikan laju dari enzim RNA polimerase sehingga transkripsinya bisa diterminasi atau dihentikan. Nah, kedua itu terminasi transkripsi yang bersifat row dependent atau tergantung dengan keberadaan protein row. Jadi harus ada protein row untuk menghentikan pemanjangan mRNA oleh enzim RNA polimerase. Nah, untuk pembentukan struktur hairpin itu contohnya seperti ini. Jadi ini adalah DNA yang sedang ditranskripsi. Nah, untuk DNA yang memiliki urut-urutan khas yaitu banyak basa guanin dan sitosin di salah satu sisi dan banyak pasangannya yaitu di sisi yang lain yang banyak mengandung basa timin dan adenin. Nah, di sini nanti ketika dia itu ditranskripsi membentuk RNA atau mRNA, maka di sini akan dapat terjadi perpasangan basa yang spesifik. Nah, seperti ini perpasangan basa antar nukleotida-nukleotida dalam RNA itu sendiri sehingga membentuk struktur hairpin. Nah, struktur hairpin yang seperti ini itu nanti menghentikan aktivitas dari enzim RNA polimerase sehingga transkripsi dapat dihentikan. Nah, itu untuk mekanisme secara ringkas pada transkripsi prokaryotik.
Nah, sedangkan pada eukariotik bagaimana? Apakah ada perbedaannya? Tentu ada perbedaannya. Selain dari tadi yang sudah saya jelaskan di awal bahwa struktur sel prokariot dan eukariotik itu berbeda, juga terdapat banyak faktor-faktor atau protein-protein yang tidak terdapat pada prokariot namun sangat esensial dan dibutuhkan dalam transkripsi eukariotik. Nah, sebagai contoh adalah tipe RNA polimerase yang digunakan. Nah, pada sel-sel prokariotik yang tadi sudah dijelaskan, enzim RNA polimerasenya hanya ada satu tipe dan dia melaksanakan inisiasi, kemudian pemanjangan, dan seterusnya itu sendiri. Jadi hanya ada tipe RNA polimerase satu saja. Sedangkan pada eukariotik melibatkan 5 tipe RNA polimerase yang berbeda dan ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk membentuk produk yang berbeda-beda. Nah, sebagai contoh RNA polimerase 1 itu bekerja di nukleolus dan dia bertanggung jawab dalam transkripsi untuk membentuk produk ribosomal RNA. Nah, kemudian RNA polimerase 2 ini bekerja di dalam nukleus dan dia tugasnya adalah melakukan transkripsi yang membentuk pre-mRNA. Kemudian RNA polimerase 3 ini bekerja di nukleus, tugasnya adalah melakukan transkripsi yang produknya itu adalah tRNA dan seterusnya. Misalnya RNA polimerase 4 membentuk siRNA, kemudian RNA polimerase 5 membentuk siRNA dan beberapa hal lain. Nah, jadi ini berbeda-beda tugasnya. Kalian juga harus mengetahui bahwa gen pada eukariotik itu tidak semuanya itu mengkodekan protein. Ada gen-gen yang bertugas mengkodekan tRNA, ada gen-gen yang bertugas mengkodekan siRNA. Nah, seperti itu. Jadi tidak semua gen di dalam tubuh makhluk hidup itu mengkodekan protein. Nah, bahkan ada juga yang tidak mengkodekan apapun sama sekali. Nah, itu akan kalian kenali dalam penjelasan beberapa saat lagi. Nah, kemudian ada beberapa tahap juga pada transkripsi eukariotik sama seperti yang pada prokariotik tadi ada 3 tahap besar yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Nah, inisiasi rantai mRNA pada eukariot ini juga dibentuk pada titik khusus yang disebut dengan titik promoter juga. Nah, tapi promoter di eukariotik itu ada perbedaan dengan promoter pada di prokariotik. Nah, di eukariotik ini promoternya disebut dengan tata box yang berada di dekat permulaan transkripsi, yaitu sekuen yang banyak mengandung konsensus TA, T, A ini. Nah, RNA polimerase pada eukariotik tidak bisa menginisiasi transkripsi dengan sendirinya. Dia memerlukan bantuan protein faktor transkripsi. Sama seperti RNA polimerase pada prokariotik yang memerlukan sigma, nah pada eukariotik ini RNA polimerasenya juga memerlukan banyak faktor pendukung, tapi lebih banyak daripada prokariotik yang hanya memerlukan sigma. Nah, jadi dia itu terjadi pada tata box dan dia juga memerlukan bantuan protein-protein lain yang disebut dengan faktor transkripsi atau transcription factor. Nah, saya lanjutkan penjelasannya bahwa inisiasi transkripsi eukariotik itu memerlukan kompleks inisiasi dengan basal transcription factor pada daerah promoter. Pembentukan kompleks dimulai ketika faktor TF2D yang mengandung tata binding protein atau TBP berikatan dengan tata box. Faktor transkripsi lain dan RNA polimerase 2 kemudian bergabung bersama kompleks. Nah, jadi kalian di sini sudah dapat melihat bahwa ada DNA yang mau ditranskripsi, kemudian ini adalah start point atau titik permulaan transkripsinya. Nah, kemudian akan didahului dengan perikatan TF2D. TF2D ini apa? TF2D ini adalah faktor transkripsi tipe D. Nah, jadi TF ini transcription factor, 2 ini 2 Romawi ini ya, maksudnya adalah RNA polimerase 2 yang nanti akan diikat oleh dia, dan tipe D ini tipe proteinnya, karena transcription factor pada eukariotik itu banyak sekali, dan dikodekan dengan huruf A, B, E, F, D, A, B, A, B, E, F, dan D. Nah, kemudian di sini saya lanjutkan penjelasannya. Yang pertama kan TF2D berikatan dengan tata box atau daerah promotor itu tadi. Nah, kemudian diikuti dengan perlekatan TF2A. Jadi ada protein A di sini ikut perlekatan. Kemudian disusul dengan TF2B yang mengikat kompleks inisiasi. Nah, kemudian diikuti juga dengan TF2F yang memiliki
aktivitas untuk membuka untai DNA ganda, sehingga RNA polimerase 2 dapat berikatan juga di sini. Nah, jadi pertama urutannya setelah D, kemudian A, kemudian B, kemudian TF2F, kemudian double helix terbuka, RNA polimerase ikut berikatan. Dan diikuti yang terakhir oleh TF2E yang mengikat pada kompleks inisiasi juga. Nah, ini adalah inisiasinya memerlukan lebih banyak faktor daripada prokariotik. Nah, kemudian segera setelah elongasi dimulai, jadi tadi itu sudah sudah inisiasi transkripsi, kemudian akan dilanjutkan dengan kemudian dilanjutkan dengan elongasi transkripsinya. Nah, segera setelah elongasi dimulai, itu akan terjadi biosintesis 7-metilguanosin atau 7-mg, cap atau tutup 7-mg pada ujung 5' atau 5 adsen pada pre-mRNA. Nah, jadi di sini ada pre-mRNA yang sudah dibentuk, kemudian segera setelah ini terjadi, di sini dilakukan dengan membentuk 7-metilguanosin. Nah, tujuannya apa membentuk 7-metilguanosin? Ini adalah untuk dimaksudkan agar mRNA yang terbentuk nanti dikenali oleh protein faktor ketika tahap inisiasi translasi. Jangan lupa bahwa ini untuk mRNA ini kan disintesis dalam inti sel. Sedangkan translasinya itu nanti terjadi di sitoplasma dengan bantuan ribosom. Sehingga di sini ada tahapan yang perlu dilakukan untuk mempersiapkan mRNA ini bisa berfungsi pada tahap translasi. Nah, penambahan 7-mg ini juga bertujuan melindungi transkrip mRNA dari degradasi selama proses transport ke sitoplasma. Nah, jadi nanti di video, nanti kalian akan bisa melihat bahwa proses ini nanti akan diakhiri setelah terminasi dan juga si mRNA itu akan ditransport keluar nukleus melalui pori-pori nukleus, sehingga ini perlu dilindungi supaya tidak rusak. Nah, terminasi transkripsi pada eukariot itu mencakup pemutusan rantai mRNA dan penambahan ekor poliadenin. Nah, jadi setelah sekuen gen itu tadi sudah selesai, sudah siap untuk diterminasi, maka akan terjadi terminasi. Nah, terminasinya itu terjadi seperti ini. Ekor poli A ditambahkan pada ujung 3 adsen transkrip oleh enzim poli A polimerase. Substrat ujung 3 adsen untuk poli A polimerase dibuat melalui pemutusan endonukleolitik transkrip pada bagian downstream dari sinyal poliadenilasi yang memiliki konsensus AAU-AAA. Nah, jadi di sini nanti setelah transkripsi ini mau berhenti, itu akan ada urut-urutan AAU-AAA dan ini adalah sinyal untuk perikatan enzim poliadenilasi. Nah, di sini akan dibentuk banyak adenin yang sangat panjang sekali. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan stabilitas mRNA dan memerankan peran penting dalam proses transport mRNA dari nukleus ke sitoplasma. Jadi tujuannya kurang lebih sama seperti penambahan 7-mg tadi untuk mempersiapkan transport mRNA ini dari dalam nukleus ke luar nukleus atau ke sitoplasma. Nah, jadi transkripsinya terjadi seperti ini, tidak memerlukan faktor misalnya Rho atau pembentukan hairpin seperti yang terjadi pada prokariotik. Nah, untuk eukariotik itu setelah transkripsi selesai tidak langsung dapat dilanjutkan ke translasi karena ada modifikasi pasca transkripsi yang harus dilakukan. Nah, bentuk-bentuk modifikasi pasca transkripsi itu mencakup penambahan 7-mg pada ujung 5 adsen, penambahan ekor poli A pada ujung 3 adsen, dan pemutusan sekuen intron jika ada oleh kompleks protein yang disebut dengan spliceosome. Nah, saya tadi kan sempat menyinggung ya bahwa ada gen yang bahkan tidak mengkodekan apapun. Jadi urut-urutan nukleotida yang tidak diterjemahkan sebagai protein. Nah, itu disebut dengan intron jika pada makhluk hidup eukariotik. Sebagian besar gen eukariotik itu mengandung sekuen bukan pengkode yang disebut dengan intron, yang menyela sekuen pengkode yang disebut dengan ekson. Jadi ekson itu adalah bagian gen yang mengkodekan polipeptida atau mengkodekan urut-urutan yang nantinya akan digunakan membentuk protein. Nah, kemudian intron tidak dapat digunakan untuk membentuk protein, sehingga intron itu harus diputus dari transkrip RNA sebelum mRNA itu ditransport atau dikeluarkan dari nukleus ke sitoplasma. Nah, di sini ada poin penting yaitu ekson itu kepanjangannya express sequence atau sekuen yang diekspresikan. Nah, dan ini tetap ada pada mRNA yang mature atau matang siap digunakan.
Nah, sedangkan intron ini kepanjangannya intervening sequence atau sekuen penyela, merupakan sekuen bukan pengkode nukleotida yang kebanyakan ditemukan pada daerah yang tidak ditranslasi pada gen. Nah, intron ini harus diputus sebelum mRNA-nya itu ditranslasikan, sehingga nanti translasinya bisa berjalan lancar tanpa terpotong-potong dan berjalan lebih efisien. Nah, pemutusan sekuen intron dari transkrip primer melalui RNA splicing ini terjadi seperti ini. Jadi, mekanisme memotong intron dari transkrip primer atau transkrip mRNA yang belum matang ini disebut dengan peristiwa RNA splicing. RNA splicing itu dilakukan oleh spliceosome yang nanti akan kita bahas lebih lanjut. Mekanisme splicing harus akurat hingga per nukleotida untuk memastikan bahwa kodon di daerah downstream atau daerah yang pengkode, berjalan ke arah 5 adsennya itu, ditranslasi secara benar hingga membentuk sekuen asam amino yang tepat dalam rantai polipeptida. Jadi untuk memotongnya itu harus tepat di batas antara ekson yang pertama dengan intron, di batas antara intron dengan ekson yang kedua. Tidak boleh kekurangan atau kelebihan satu basa pun. Nah, jadi seperti itu. Mekanisme ini harus secara tepat agar polipeptida yang terbentuk nanti tidak salah. Ada 3 cara pemutusan intron yang dilakukan pada sel eukariotik. Yang pertama adalah pemutusan endonukleolitik dan reaksi ligase yang dikatalisis oleh endonuklease dan ligase khusus. Kemudian reaksi autokatalitik tanpa bantuan enzim apapun, hanya diperantarai oleh molekul mRNA itu sendiri. Dan yang ketiga adalah langkah-langkah rumit yang dilakukan dan dibantu oleh kompleks ribonukleoprotein yang disebut dengan spliceosome. Nah, di sini yang saya jelaskan adalah yang ketiga, yaitu peran spliceosome atau ribonukleoprotein dalam splicing. Nah, peran snRNP dalam splicing, snRNP ini adalah small nuclear ribonukleoprotein atau spliceosome itu tadi. Nah, dia tugasnya adalah memotong ekson dengan intron dan menyambungkan ekson dengan ekson. Nah, di sini snRNP itu ada banyak ya, dia itu nantinya membentuk kompleks, ada protein U1, protein U2, nah kemudian U4, U5, dan U6. Nah, di sini ada beberapa langkah. Yang pertama, U1 itu mengikat pada batas antara ekson 1 dan intron. Kemudian snRNP itu mengikat di titik tengah pada intron. Nah, kemudian karena adanya perikatan U1 dan U2, ini nantinya akan memperantarai perlekukan. Perlekukan dan yang terpenting adalah pemutusan antara batas ekson dengan intron yang ada di sini. Nah, kemudian setelah ini diputus, akan terjadi perikatan juga oleh U4 dan U6. Nah, kemudian titik tengahnya, ini tadi kan disebut dengan U2 ya, protein yang mengikat, itu juga nantinya akan diikat seperti ini. Jadi membentuk struktur lingkaran yang disebut dengan lariat. Nah, kemudian ini U5 akan memotong batas antara intron dengan ekson yang kedua, kemudian mengkatalisis penyambungan antara ekson yang satu dengan ekson yang kedua. Intinya adalah bahwa ada beberapa protein dalam snRNP ini yang digunakan untuk membentuk kompleks dan nantinya dia memotong antara ekson dengan intron dan menyambungkan intron dengan intron. Nah, kemudian yang ini nanti nasibnya bagaimana? Intron dan juga protein-protein nanti akan terlepas masing-masing dan kemudian intron ini dapat didegradasi untuk dimanfaatkan nukleotida-nukleotidanya, misalnya dalam proses replikasi DNA. Atau ini kan dalam hal ini kan, mRNA ya, jadi, nukleotida RNA-nya ini bisa digunakan untuk membentuk tRNA atau membentuk mRNA lagi dan seterusnya.